Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan belajar tentang sifat koligatif yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Nah, kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan tekanan osmotik. Ini adalah beberapa contoh peristiwa osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita lihat ini tangan yang keriput ketika kita habis berenang misalnya. Nah, di sini adalah terjadi peristiwa perpindahan atau penyerapan air sehingga sel-sel dalam tubuh atau dalam tangan ini mengembang. Kemudian yang ini adalah acar. Kita lihat acar itu biasa ditambahkan beberapa zat aditif, misalnya garam, sehingga dia mengalami osmotik, yaitu keluarnya cairan dari dalam bahan-bahan acar sehingga dia akan lebih awet. Nah, ini juga sama, misalnya bila kita sering makan makanan yang mengandung zat aditif, itu biasanya kita akan terasa haus. Karena apa? Karena garam atau zat-zat aditif itu terkonsentrasi di tenggorokan sehingga kita akan kekurangan cairan, dan karena kita perlu minum lebih banyak. Ya, jadi ini adalah beberapa peristiwa osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu osmotik? Osmotik adalah berpindahnya partikel pelarut, dalam hal ini biasanya adalah air, dari larutan encer ke dalam larutan yang lebih pekat melalui selaput semi-permeabel. Nah, apa yang dimaksud dengan selaput semi-permeabel? Yaitu adalah selaput atau lapisan yang hanya dapat dilalui oleh partikel pelarut dan tidak dapat dilalui oleh partikel zat terlarut. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah peristiwa perpindahan pelarut atau osmotik. Di sini ada dua larutan, kemudian kita perhatikan ya, perpindahan air itu dari jumlah konsentrasi air yang lebih banyak ke yang lebih sedikit, atau dari yang encer ke yang pekat. Jadi osmotik itu adalah perpindahan pelarut dari larutan yang encer ke larutan pekat terus hingga tercapai kesetimbangan osmotik. Kita perhatikan di sini jumlah air yang berpindah sehingga jumlah air pada kedua larutan itu seimbang. Nah, ini adalah yang disebut dengan osmotik. Nah, tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan. Ya, kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ketika cairan itu berpindah, pelarut itu berpindah, sehingga dia akan menambah volume di larutan di sebelah kanan. Karena itu untuk menekan agar kembali seimbang tekanan osmotiknya, maka dibutuhkan tekanan. Nah, tekanan ini disebut tekanan osmotik, lambangnya adalah V. Dalam sistem osmotik itu dikenal larutan 3 macam ya. Jadi yang pertama itu adalah larutan hipotonik, yaitu larutan yang mempunyai konsentrasi terlarutnya rendah atau kecil. Di sini konsentrasi terlarutnya. Jadi ini adalah larutan encer kalau hipotonik itu. Kemudian yang kedua adalah hipertonik. Hipertonik adalah larutan yang mempunyai konsentrasi zat terlarut tinggi, atau hipertonik itu adalah larutan pekat. Dan yang ketiga adalah isotonik, yaitu dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarutnya sama.
Nah, peristiwa osmotik itu adalah peristiwa berlangsung dari larutan yang hipotonik atau encer ke hipertonik. Nah, yang berpindah adalah pelarutnya. Jadi zat terlarutnya tidak bisa ikut berpindah. Nah, bagaimana kita menentukan atau menghitung tekanan osmotik suatu larutan atau V? Itu kita menggunakan rumus V sama dengan mRT kali I. Nah, itu apa yang dimaksud dengan V? V adalah tekanan osmotik, satuannya bisa atmosfer atau pascal atau satuan tekanan yang lain, ya. Kemudian M adalah molaritas. Molaritas itu adalah mol per liter satuannya. Kemudian R adalah tetapan gas. Itu memiliki harga 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, ini harga ini tentu akan berubah tergantung dari satuan yang digunakan. Kemudian T adalah suhu dalam Kelvin, itu dirubah. Kalau biasanya kita menggunakan derajat Celcius, berarti untuk mengubahnya menjadi Kelvin adalah derajat Celcius ditambah 273. Dan I adalah faktor Van Hoff, ini sudah beberapa kali disinggung ya pada sifat koligatif sebelumnya. Nah, ini adalah 1 plus N kurang 1 dikali alfa. N itu adalah jumlah partikel dinyatakan dengan ion atau molekul. Ini untuk menentukan apakah dia elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian alfa itu adalah derajat disosiasi. Derajat disosiasi adalah sama dengan 0 untuk elektrolit kuat, atau alfa sama dengan 1 untuk elektrolit kuat, alfa sama dengan 0 untuk non-elektrolit. Kemudian harga alfa antara 0 dan 1 untuk elektrolit lemah. Nah, kita lihat contoh soal. Contoh soal, kita punya soal tentukan tekanan osmotik larutan glukosa 0,025 molar pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi kita akan menentukan besarnya tekanan osmotik suatu larutan glukosa dengan konsentrasi 0,025 molar pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi kita akan gunakan rumus tadi, V sama dengan mRT kali I. R itu tadi tetapannya karena di sini dalam satuan molar, maka atau mol per liter, maka nanti ini menggunakan 0,082 ya. Kita lihat dulu di sini yang kita punya dari soal ini adalah molaritas 0,025 molar untuk glukosa. Kita akan ubah menjadi satuan mol per liter karena nanti dalam perhitungan kita akan coret satuan-satuan yang sama. Ya, jadi ini kita rubah sama saja jadi 0,025 mol per liter. Kemudian R-nya adalah tadi 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian suhunya adalah 30 derajat Celcius ditambah 273, jadi sama dengan 303 Kelvin. Kemudian I-nya, karena ini adalah larutan glukosa, non-elektrolit, jadi I-nya adalah sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan semua data dari soal ke dalam rumus, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah nanti kita coret dulu satuan-satuan yang bisa dicoret karena sama. Nanti kita akan lihat satuan dari V atau tekanan osmotik itu adalah harus dalam satuan yang tersisa. Ya, jadi liternya dicoret, Kelvinnya juga dicoret, sehingga kalau kita hitung, ini untuk perhitungan matematik biasa, maka kita akan dapat satuan yang nanti untuk V adalah dalam satuan atmosfer atau tekanan. Nah, hasilnya adalah 0,62115 atmosfer, karena hanya tinggal atmosfer satuan yang tidak kita coret. Berikutnya kita punya soal kedua, ini adalah kita disuruh menentukan besarnya tekanan osmotik suatu larutan naftalen, rumusnya adalah C10H8 dalam benzena. Jadi di sini pelarutnya bukan air tapi benzena. Zat terlarutnya adalah naftalen. Perhatikan dari kalimat soalnya, yang mengandung 10 gram naftalen. Berarti ini adalah zat terlarut per 1 liter. Jadi setiap 1 liter beratnya adalah 10 gram.
jika suhu larutannya adalah 15 derajat Celcius. Nah, bagaimana kita menentukan besarnya tekanan osmotik naftalen dalam benzena? Kita tuliskan dulu apa yang kita punya dari soal. Kita memiliki massa naftalen ya sebanyak 10 gram per liter. Kemudian R-nya kita sudah tahu ini adalah suatu tetapan ya. Jadi ini lambat laun kita akan ingat walaupun tidak diberikan dalam soal ya. Kemudian suhunya adalah 15 derajat Celcius diubah menjadi Kelvin tambah 273, maka kita dapatkan suhunya adalah 288 Kelvin. Kemudian I-nya karena dia non-elektrolit, ya, naftalen itu non-elektrolit, maka I-nya adalah sama dengan 1. Nah, V kita masukkan perhitungannya untuk mencari besarnya tekanan osmotik adalah dengan rumus sama dengan M RT kali I, ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan semua data, kemudian kita ubah dulu nanti yang kita perlukan. Misalnya di sini M molaritas dari naftalen itu di sini masih dalam satuannya 10 gram per liter. Maka kita harus ubah karena molaritas itu adalah mol per liter, maka kita ubah ya. Kita ubah dulu dia menjadi molar naftalen adalah mol naftalen per liter ya, volume naftalen. Nah, kita belum tahu molnya berapa, kita dapatkan dari 10 gram. Jadi mol naftalen adalah massa dari naftalen dibagi MR naftalen atau massa molar atau MM ya, kadang-kadang ini sudah berubah, sekarang lambangnya bukan lagi MR tapi MM. Tapi pengertiannya sama. Kemudian kita dapatkan berarti 10 gram massanya dibagi MR-nya adalah 128. Nah, ini kita hitung ya, dihitung sendiri dari rumus dari tadi C10H8. Jadi C10H8 itu tinggal dikali saja. C-nya 12 dikali 10, 120 tambah 8-nya kali 1 untuk H, berarti 128. Kita akan coret ini nanti yang bisa dicoret itu gram sehingga satuan akhirnya nanti adalah dalam satuan mol ya. Hasilnya adalah 0,078 dan kita dapatkan molarnya adalah karena ini molnya 0,078, volumenya adalah tadi 1 liter ya. Jadi kita masukkan 0,078 dibagi 1 adalah 0,078 mol per liter. Jadi kita sekarang sudah dapatkan molaritasnya. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya seperti tadi, berarti 0,078 mol per liter dikali R-nya kita punya tadi adalah 0,082 liter atmosfer mol per liter dikali suhunya 288. Kemudian dikali I-nya sama dengan 1. Kita akan coret seperti tadi satuan-satuan yang bisa kita coret sehingga nanti kita akan dapatkan satuan akhir adalah dalam satuan tekanan, yaitu di sini tekanan atmosfer ya. Hasilnya adalah 1,85 atmosfer. Nah, inilah besarnya tekanan osmotik untuk soal kedua, yaitu larutan 10 gram naftalen dalam benzena. Demikianlah penjelasan kali ini tentang tekanan osmotik. Ini adalah penjelasan terakhir dari 4 sifat koligatif larutan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.